Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlia Syafitri, mahasiswi Universitas Bung Karno semester 7. Saat ini saya akan memberikan materi pertemuan 1 sampai 5 dalam mata kuliah Analisa Lingkungan Bisnis. Materi pada pertemuan pertama yaitu tentang pengantar analisis lingkungan bisnis. Stakeholder adalah pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Stakeholder mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh bisnis yang ada di dalamnya. Beberapa contoh dari pihak stakeholder adalah pegawai, pelanggan, pemasok, investor, komunitas, dan pemerintahan. Yang pertama adalah bank. Selaku lembaga keuangan, bank berfungsi sebagai kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman atau modal kepada pemilik perusahaan dalam jangka waktu dan jaminan tertentu yang telah disepakati. Yang kedua adalah supplier. Supplier berperan dalam proses produksi atau proses untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Peran supplier sebagai salah satu contoh stakeholder adalah pihak yang sangat penting, mulai dari memilih bahan-bahan yang berkualitas, mengolah bahan hingga menjadi produk siap jual, dan memilah produk yang akan dijual nantinya. Selanjutnya, pemerintah. Peran pemerintah sebagai stakeholder yaitu sebagai pengawas sekaligus lembaga penjamin legalitas suatu perusahaan. Setiap perusahaan yang berdiri tentu harus memiliki izin dari pemerintah agar legalitasnya terjamin dan diakui. Yang keempat, karyawan. Karyawan merupakan peran stakeholder yang berkaitan langsung dari awal proses produksi hingga distribusi produk. Selain itu, juga menjalankan proses bisnis perusahaan, mulai dari mengolah produk, menyusun strategi penjualan, dan mempertahankan citra perusahaan. Kelima, kompetitor. Selain memperhatikan faktor internal, aspek kompetitor juga perlu diperhatikan agar perusahaan bisa mengevaluasi atas kekurangan dan sebagai acuan atau motivasi untuk terus berinovasi. Yang keenam, pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan di sini berperan sebagai lembaga pengawas perusahaan agar perusahaan tersebut melakukan proses produksi suatu barang tidak dengan mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu masyarakat sekitar. Misalnya suatu perusahaan yang berlokasi di daerah yang tidak jauh dari pemukiman penduduk. Masyarakat ini dapat mengambil peluang untuk membuka usaha, misalnya dengan membuka warung makan atau kantin bagi karyawan perusahaan tersebut, sehingga masyarakat pun mendapatkan keuntungan dengan adanya perusahaan di lingkungan mereka. Yang kedelapan, pelanggan atau konsumen. Sebuah perusahaan perlu mendengar masukan konsumen untuk menunjang kualitas produk dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan pelanggan. Pelanggan atau konsumen sebagai stakeholder adalah salah satu yang paling penting untuk diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan sebuah usaha. Pertemuan kedua tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan keadaan di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, hukum politik, dan sosial budaya. Lingkungan ekonomi, beberapa faktor ekonomi yang perlu diperhatikan perusahaan. Yang pertama, produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Yang kedua, tingkat pengangguran. Yang ketiga, inflasi. Dan yang keempat, suku bunga. Lingkungan teknologi. Terdapat dua kategori umum dalam teknologi, yaitu teknologi dalam menghasilkan produk dan jasa, dan teknologi proses bisnis yang digunakan untuk menunjang kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum politik. Sistem hukum dan pemerintahan ikut menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Selain itu juga mengawasi bidang-bidang tertentu seperti praktek periklanan, keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku yang diterima. Yang keempat, lingkungan sosio-budaya. Lingkungan sosial meliputi kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik dari suatu masyarakat di mana suatu organisasi beroperasi. Proses sosio-budaya menentukan barang dan jasa serta perilaku bisnis apa yang dihargai dalam satu masyarakat. Pertemuan ketiga yaitu pengenalan analisa lingkungan bisnis. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal
yaitu yang dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan melakukan perkiraan dan perencanaan, merancang sistem informasi manajemen, dan mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, pertemuan keempat, analisa lingkungan eksternal atau makro. Karakteristik lingkungan makro ada 3. Yang pertama, boundlessness, tidak memiliki batas dan cakupan yang luas. Yang kedua, sinyal atau tanda perubahan kondisi yang tidak terlihat. Yang ketiga yaitu uncontrollable atau perusahaan tidak memiliki kondisi yang cukup untuk mengendalikan kondisi lingkungan ini. Selanjutnya, pendekatan lingkungan makro. Yang pertama yaitu irregular approach, dilakukan pada saat dibutuhkan atau saat krisis terjadi. Yang kedua, regular approach, yang dilakukan secara periodik pada saat perubahan masih dapat diantisipasi. Yang ketiga yaitu continuous approach, yang menganggap perubahan dapat terjadi kapan saja yang perlu segera ditangani. Pertemuan kelima yaitu analisa lingkungan internal atau mikro. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu tenaga kerja, modal, bahan baku, perlengkapan atau peralatan produksi, dan metode kerja. Selanjutnya, research dan capability, yaitu sekumpulan aset, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, yang membantu perusahaan dalam mengimplementasikan strategi. Selanjutnya, capabilities, yaitu kemampuan atau kapasitas perusahaan dalam mengkoordinasi dan memperdayakan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Demikian laporan bacaan materi pertemuan pertama hingga kelima dalam mata kuliah analisa lingkungan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.